Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing bagaimana kita akan mempublikasi tulisan jurnal mana yang mau kita tuju dan bagaimana kita bisa mengetahui itu termasuk grade Sinta berapa. Ya, jadi jurnal ini terindeks Sinta atau tidak. Maka kalau patokannya jurnal itu mesti terindeks Sinta, teman-teman cari di websitenya adalah sinta.kemdikbud.go.id. Ya, jadi ini ketik aja Sinta di Google pasti keluar ini ya, Sinta Kemdikbud. Nah, setelah itu dari menunya akan seperti ini ya, tampilannya seperti ini, menu-menunya pilihannya ini. Lalu kita akan memilih jurnal yang mana, maka pilih jurnal itu adanya di sini, di sources. Ya, klik ini, jurnal. Nah, di sini akan terlihat ada berapa, ada 8.884 jurnal. Banyak banget kan, Kak. Mungkin kita baca satu-satu dan mana juga. Jadi teman-teman di sini disediakan yang namanya filter. Oke. Jadi filter ini teman-teman klik. Nah, ini misalnya ya, ini saya buang dulu. Misalnya teman-teman ini diminta untuk publish di Sinta 6 misalnya, boleh Sinta 5, Sinta 4 dan Sinta 3. Nah, berarti kita klik itu. Nah, jangan lupa di sini bidang ilmunya kan luas sekali. Kalau kita sasar-sasar ke yang lain habis waktu, misalnya kita mau publish bagian religion, agama, maka teman-teman tinggal klik ini. Oke. Lalu filter jurnalnya. Maka dari 8.884 jurnal, itu teman-teman tinggal baca hanya ada terrecord 84 jurnal. Lebih ringan kan? 84 jurnal. Nah, tentu dari sebanyak itu tetaplah kita akan memilih satu jurnal untuk kita jadikan tempat publish artikel kita kan. Nah, maka teman-teman cek di sini. Kalau masih ini kan ada 9 page-nya, maka teman-teman bisa kasih cari, misalnya belum ada cocok, pindah ke sini. Oh, ini ada tarbiyah misalnya, ini pendidikan, atau ini ada bagian tentang apa lagi, tentang kemasyarakatan, ini studi Islam, ini ada dakwah misalnya, komunika. Dan jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan bidang ilmunya. Ya, dari namanya saja sebenarnya sudah tergambar. Kalau hukum ya pasti ada istilah katanya hukum, misalnya kalau pendidikan pasti ada pendidikan atau tarbiyah atau dan lain sebagainya, psikologi misalnya pasti udah ada kelihatan nama-nama istilahnya yang terkait dengan bidang ilmu itu. Tapi kalau misalnya belum yakin juga, kita selusuri saja jurnalnya. Ya, jurnal ini kita masuk ke websitenya. Jadi teman-teman cek ya, setiap jurnalnya ada websitenya. Kita klik website. Setelah itu, maka teman-teman akan diarahkan ke website jurnal tersebut. Nah, apa gunanya ketika kita sudah ada di website itu? Ya, tentu dari website ini kita akan melihat contoh tulisan. Kalau saya mau submit di tempat ini, itu dia punya yang namanya gaya selingkung. Jadi gaya tulisannya yang memang sudah mereka pakem lah, sudah mereka patok lah seperti ini. Nah, makanya ada template-nya untuk memudahkan teman-teman mengikutinya. Ini ada template. Jadi cek template itu adanya di kanan, sisi kanan pojok ini ya. Bisa ada di bagian sini, bisa juga tertulis secara langsung, jurnal template. Nah, jadi ini yang diikuti ya, template-nya. Jadi kalau kita sudah penelitian lalu kita mau nulis artikel, kita tidak bisa nulis dulu sebetulnya sebelum kita mau menuju jurnal mana dan template-nya apa, baru kita nulis. Jadi nggak nulis 2 kali ya, ikuti template-nya. Kita klik misalnya template ini. Nah, ini contohnya. Contoh tulisannya seperti ini. Ya. Mungkin sekilas sama, tapi sebetulnya ada hal yang berbeda satu sama lain. Misalnya dari jenis hurufnya, dari size-nya ya, karena mereka juga tidak mau misalnya kalau ada submit tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka tentukan. Jadi teman-teman harus ikuti strict seperti ini. Dia minta judul artikel dicetak tebal dan kapital dan size-nya 14 misalnya. Ya, 14 pt maksudnya. Jadi teman-teman ikut ya. Terus nggak boleh lebih dari 15 kata misalnya, teman-teman hitung ya, sesuaikan. Lalu di bawahnya ini apa, penulis pertama, penulis kedua dan seterusnya. Lalu ini afiliasi itu kita asal dari mana ya.
atau tempat kerjanya di mana. Lalu berikutnya adalah email penulis. Kalau ini tidak perlu ya, karena biasanya ini jurnal yang menentukan ya kalau nomor doi-nya. Terus abstrak, diikuti ketentuan abstraknya. Di sini udah jelas ya bagaimana harus menulis abstrak, berapa jumlah katanya. Jadi perhitungkan berapa maksimum katanya, jaraknya seperti apa, spasinya. Umumnya adalah 1 spasi. Soal jumlah katanya masing-masing berbeda, teman-teman bisa cek. Lalu di sini ada pendahuluan, ada metode penelitian ya, diikuti seperti apa. Lalu di sini ada hasil. Kalau di sini ada tabel yang ingin disajikan, ikuti tabel yang diformatkan seperti apa. Dan seterusnya ya, pembahasan, ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti ini, untuk menambah keyakinan lagi, seperti apa sih sebenarnya jadinya jurnalnya itu. Kalau mau dilihat itu, misalnya mau lihat jurnalnya langsung seperti apa, maka teman-teman bisa kembali lagi ke kembali ke jurnalnya ya, kembali ke jurnalnya lagi dan dicek seperti apa contoh yang sudah jadi ya. Jadi sudah jadi seperti apa. Misal ya, tadi ini kita kembali ke sini. Kalau ingin lihat koleksinya, teman-teman bisa cek di arsip. Tapi kalau mau yang up to date, bisa cek di bawahnya biasanya ini ya. Nah, ini tahun 2022. Lalu teman-teman mau lihat contohnya seperti apa sih jurnalnya. Kalau udah jadi contohnya, oke, klik. Ya, diklik jurnalnya, kita lihat yang contoh secara utuh tulisan orang di jurnal ini, susunannya seperti apa. Oke. Nah, ini ya, di depan ini masih belum full text, jadi teman-teman menuju ke sini, PDF-nya di download PDF filenya. Lalu nanti kita akan melihat susunan secara utuh jurnal orang atau tulisan orang yang sudah publish di jurnal ini. Nah, ini contohnya ya. Ini tulisan mereka, judulnya seperti ini penulisnya, ini afiliasinya, ini emailnya. Lalu ini abstrak ya, kalau ini bukan kita lah yang mengisi ya, pasti pengelola jurnal. Kalau keyword tentu kita yang mengisinya. Pendahuluan, lalu metode penelitian ya. Lalu di sini hasil penelitiannya seperti apa. Lalu berikutnya adalah kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, saya kira daftar pustakanya nggak main-main ya. Artinya kalau teman-teman grade Sintanya tinggi, maka daftar pustakanya pun lebih banyak lagi. Ya, nggak kurang dari 35 sumber. Jadi semua sumber-sumber ini berasal dari tulisan yang ada di sini ya. Misalnya dikutip apa di sini ya, maka ini ya yang ditulis di dalam daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu menuliskan apa yang kita kutip di dalam artikel ini. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita menuliskan jurnal atau menulis artikel, memilih jurnal apa yang tepat, disinta berapa, dan seterusnya. Silakan teman-teman mengeksplor lagi di web Sinta Kemdikbud Go.id. Oke, semoga bermanfaat.